Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi kami mengenai anggaran produksi. Saya Rizky Mars Pratama, NIM 18100-286. Saya akan membawakan materi saya. Yang pertama, pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Agar dapat membuat anggaran produksi, dibutuhkan berbagai data dan informasi berikut. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Ya, berikutnya adalah format anggaran produksi. Di dalamnya memuat anggaran produksi dan nama PT beserta periodenya, dan juga diisi oleh data penjualan per unit, persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal barang jadi, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, kita langsung masuk ke contoh. PT Seati Indah atau disingkat SI sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil, untuk bulan Agustus 2008. PT SI memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PT SI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil bulan Agustus 2008. Datanya sebagai berikut: penjualan per unit itu 8.000, persediaan akhir 2.000, persediaan awal 1.000. Langkah-langkahnya untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, ya, yang pertama kita susun dulu format anggaran produksi seperti tabel di bawah ini. Anggaran produksi PT Seati Indah untuk periode bulan Agustus 2008. Nama produksi boneka unyil. Penjualan per unitnya kita tulis, dan persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal barang jadi, jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Langkah kedua, kita memasukkan data-data penjualan, persediaan akhir barang jadi, dan persediaan awal barang jadi yang ada pada tabel 3.1 ke dalam format anggaran produksi. Format anggaran produksi yang telah dimasukkan, semua data-data yang diperlukan akan terlihat seperti di bawah ini. Kita lihat bahwa penjualannya 8.000, persediaan akhir barang jadinya 2.000, dan persediaan awal barang jadinya 1.000. Langkah yang ketiga, kita menjumlahkan barang jadi yang dibutuhkan dengan menambahkan penjualan per unit dengan persediaan akhir barang jadi. Penjualan per unit 8.000 ditambah persediaan air barang jadi, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 10.000. Langkah keempat, kita akan menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi didapat dengan mengurangkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Kita tahu bahwa jumlah barang jadi yang dibutuhkan sudah didapatkan, yaitu sebesar 10.000. Kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 9.000. Berikutnya, anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat 2 hal penting berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Sebagai contoh, persediaan akhir barang jadi bulan November 2008
akan menjadi persediaan awal untuk bulan Desember 2008. Yang kedua itu persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Ya, kita langsung masuk ke contohnya untuk penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. PT Seati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008. Dalam hal ini bulan Juli sampai September untuk boneka unit unyil. Berikut adalah rencana penjualan unit boneka unyil untuk 3 bulan. Untuk bulan Juli penjualannya 7.000, bulan Agustus 8.000, September 10.000. Selama tahun 2008, PT Seati Indah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman Wenceslaus untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman Rizky Koanak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wenceslaus Jekau. Baik, kita masuk pada materi yang berikut. Langkah pertama, menyusun format anggaran produksi untuk kuartal ketiga tahun 2008 seperti di bawah ini. Formatnya seperti yang telah ditunjukkan pada slide, yaitu formatnya diisi dengan jenis anggaran produksi PTSI, anggaran produksi untuk kuartal yang berakhir pada September 2008. Nama produksinya yaitu boneka unyil. Para kolom baris diisi dengan penjualan per unit, ditambah persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Sedangkan pada kolomnya itu diisi dengan 3 triwulan yaitu bulan Juli, Agustus, September, dan diikuti oleh total. Langkah kedua, yaitu memasukkan data-data penjualan selama bulan Juli sampai September 2008, persediaan akhir barang jadi bulan September dan persediaan awal jadi bulan Juli ke dalam format anggaran produksi seperti terlihat pada contoh di bawah ini. Teman-teman bisa lihat pada slide, yaitu diisi pada kolom pada bulan Juli sebesar 7.000, pada bulan Agustus sebesar 8.000, pada bulan September sebesar 10.000 dan totalnya 25.000. Terus ditambah persediaan akhir barang jadi diisi pada kolom bulan Juli sebesar 1.000, Agustus sebesar 1.000, September sebesar 1.000, totalnya 1.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi pada kolom bulan Juli, totalnya 1.000, Agustus 1.000, September 1.000, dan totalnya 1.000. Yang berikut adalah menghitung barang jadi yang dibutuhkan untuk setiap bulannya selama kuartal ketiga tahun 2008 dengan menjumlahkan penjualan setiap bulannya dengan persediaan akhir barang jadi yang relevan. Bisa kita lihat bersama pada slide. Penjualan unit pada bulan Juli sebesar 7.000, pada bulan Agustus sebesar 8.000, dan pada bulan September sebesar 10.000, totalnya adalah 25.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi pada bulan Juli sebesar 1.000, dan pada bulan Agustus sebesar 1.000, dan pada bulan September sebesar 1.000, totalnya 1.000. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan pada bulan Juli sebesar 8.000 didapat dari penjualan unit 7.000 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 1.000. Kemudian pada bulan Agustus jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 9.000 didapat dari penjualan unit 8.000 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 1.000. Pada bulan September jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 11.000 didapat dari penjualan unit pada bulan September sebesar 10.000 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 1.000. Totalnya 26.000. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada bulan Juli yaitu sebesar 7.000 didapat dari jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi. Kemudian pada bulan Agustus jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 8.000 didapat dari jumlah barang jadi yang dibutuhkan pada bulan Agustus sebesar 9.000 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.000. Kemudian jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 10.000
didapat dari jumlah barang jadi yang dibutuhkan pada bulan September sebesar 11.000 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.000 pada bulan September. Kemudian totalnya sebesar 25.000 didapat dari jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 26.000 didapat dari penjualan unit ditambah persediaan akhir barang jadi, yaitu 25.000 ditambah 1.000 menghasilkan 26.000, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.000 dan menghasilkan total jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 25.000. Kebijakan tingkat produksi. Yang pertama adalah kebijakan stabilisasi produksi. Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tetap digunakan. Yang ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. Yang kedua, kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Berbeda dengan kebijakan stabilisasi produksi yang menginginkan tingkat produksi barang yang jadi untuk setiap periodenya. Kebijakan stabilisasi persediaan dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak dapat menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Perusahaan yang memiliki persediaan atau ruang penyimpanan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gudang yang tinggi cocok untuk menerapkan kebijakan ini. Yang berikut contoh penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi. PT Kreasindo pertama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama periode triwulan Oktober sampai Desember 2008. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal dan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2008. Bulan Oktober unit terjual sebesar 6.400, bulan November unit terjual sebesar 5.600, bulan Desember unit terjual sebesar 4.000. Nama produk BB, produksi awal bulan Desember sebesar 2.000. Persediaan awal Oktober sebesar 6.000 unit. Baik, yang berikut langkah pertama, yaitu menyusun format anggaran produksi untuk triwulan bulan Oktober sampai Desember 2008 seperti pada tabel di bawah ini. Bisa teman-teman kita semua lihat pada tayangan slide. Bentuk dan formatnya kita bisa lihat dan cermati. Kemudian kita lanjutkan pada langkah yang berikut. Baik, yang berikut kita masuk pada langkah yang kedua. Memasukkan data penjualan unit bulan Oktober sampai Desember 2008, kemudian masukkan pula persediaan barang jadi di akhir bulan Desember dan persediaan barang jadi di awal bulan Oktober. Baik, penjualan dalam unit, minta maaf teman-teman, di situ ada sedikit kesalahan dalam pengisian data. Penjualan dalam unit pada bulan Oktober sebesar 6.400, pada bulan November sebesar 5.600, dan pada bulan Desember sebesar 4.000, dan totalnya adalah 16.000. Kemudian dilanjutkan pada ditambah persediaan barang jadi pada awal bulan Desember sebesar 2.000 dan totalnya sebesar 2.000, dan dikurangi persediaan awal barang jadi pada bulan Oktober sebesar 6.000. Baik, kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu melengkapi kolom total yang masih belum terisi data dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Kita lihat pada tayangan slide. Total penjualan dalam unit sebesar 16.000 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 2.000 menghasilkan total barang jadi yang dibutuhkan sebesar 18.000. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 6.000 menghasilkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 12.000. Baik, langkah yang keempat, membagi jumlah total produksi keseluruhan dengan jumlah bulan dalam anggaran. Pada contoh ini, total produksi selama 3 bulan yaitu Oktober sampai Desember 2008 adalah 12.000 unit.
kita bisa melihat pada tabelnya itu jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 12.000. Jumlah produksinya setiap bulan adalah 4.000, didapat dari 12.000 per 3. 3 itu adalah 3 triwulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, menghasilkan jumlah produksi per unit pada bulan Oktober, November, Desember sebesar 4.000. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yusa Kumbu Sapu, anggota kelompok 4, akan membawakan materi tentang penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk langkah yang kelima. Jadi pada langkah yang kelima itu, kita menotai barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Desember 2008 dengan menambahkan penjualan bulan Desember dengan persediaan akhir bulan yang sama, yaitu 4.000 ditambah 2.000 sama dengan 6.000. Persediaan awal barang jadi bulan Desember diperoleh dengan mengurangkan total barang jadi yang diperlukan dengan jumlah produksi barang jadi bulan Desember, yaitu 6.000 dikurangi 4.000 sama dengan 2.000. Jadi penjualan dalam unitnya untuk bulan Oktober 6.400, untuk bulan Novembernya 5.600, untuk bulan Desembernya 4.000, jadi totalnya 16.000. Lalu ditambah dengan persediaan akhir barang jadi untuk bulan Oktober dan Novembernya tidak ada, untuk bulan Desembernya itu 2.000, jadi totalnya juga 2.000. Lalu total barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Desembernya 6.000, jadi totalnya 18.000. 18.000 didapat dari 16.000 ditambah 2.000 sama dengan 18.000. Lalu kita kurangi persediaan awal barang jadi untuk bulan Oktobernya 6.000, untuk bulan Novembernya tidak ada, untuk bulan Desembernya 2.000, jadi totalnya 6.000. 6.000 ini didapat dari 18.000 itu total barang jadi yang dibutuhkan, dikurangi persediaan awal untuk bulan Oktobernya 6.000 dengan persediaan awal bulan Desembernya 2.000, jadi 18.000 dikurangi 8.000 sama dengan 6.000. Lalu jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk bulan Oktobernya 4.000, untuk bulan Novembernya 4.000, untuk bulan Desembernya 4.000. Totalnya itu 12.000. 12.000 ini didapat dari total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi, itu 12.000. Jadi 12.000 dibagi 3 dapatnya 4.000. Lalu berikutnya langkah ke-6. Seperti telah dijelaskan bahwa persediaan akhir suatu bahan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Berdasarkan hubungan tersebut, langkah 6 adalah mengisi kolom persediaan akhir barang jadi bulan November dengan persediaan awal bulan Desember, yaitu 2.000 unit. Hal yang sama dilakukan untuk mengisi kolom persediaan akhir pada bulan Oktober. Jadi penjualan dalam unitnya 6.400 untuk bulan Oktober, untuk bulan Novembernya 5.600, untuk bulan Desembernya 4.000, jadi totalnya 16.000. Lalu ditambah dengan persediaan akhir barang jadi untuk bulan Oktobernya 3.600, untuk bulan Novembernya 2.000, untuk bulan Desembernya 2.000, totalnya 2.000. Lalu total barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Oktobernya 10.000, itu didapat dari 6.400 ditambah 3.600, jadi dapat 10.000. Lalu yang untuk bulan Novembernya 7.600, sama juga kita tambahkan 5.600 dengan 2.000, jadi dapatnya 7.600. Untuk bulan Desembernya 6.000, untuk totalnya 18.000. 16.000 ditambah 2.000 sama dengan 18.000. Lalu kita kurangi persediaan awal barang jadi untuk bulan Oktobernya 6.000, untuk bulan Novembernya 3.600, untuk bulan Desembernya 2.000, jadi totalnya 6.000. Lalu jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk bulan Oktobernya 4.000, untuk bulan Novembernya 4.000, untuk bulan Desembernya 4.000, jadi totalnya adalah 12.000. Lalu yang berikutnya kita lanjut materi tentang kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Kita langsung di contohnya, contoh 3.4, penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan.
PT Pencarian Sinar Mulia atau PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya untuk periode Oktober sampai Desember 2008. Berikut ini adalah data penjualan persediaan awal dan akhir barang jadi. Persediaan awal dan akhir barang jadi PT MSM selama Oktober sampai Desember 2008. Untuk bulan Oktobernya 8.000 unit, untuk bulan Novembernya 12.000 unit, untuk bulan Desembernya 10.000 unit. Lalu persediaan akhirnya 7.200, persediaan awalnya 4.800. Untuk langkah pertamanya, kita menyusun format anggaran produksi untuk bulan Oktober sampai Desember 2008. Jadi untuk penjualan dalam unitnya, bulan Oktobernya 8.000, bulan Novembernya 12.000, bulan Desembernya 10.000. Jadi totalnya adalah 30.000. 30.000 didapat dari 8.000 ditambah 12.000 ditambah 10.000. Lalu persediaan akhir barang jadi untuk bulan Oktobernya 5.600, untuk bulan Novembernya 6.400, untuk bulan Desembernya 7.200. Jadi totalnya adalah 7.200. Lalu total barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Oktobernya 13.600 didapat dari 8.000 ditambah 5.600. Untuk bulan Novembernya 18.400 didapat dari 12.000 ditambah 6.400. Lalu untuk bulan Desembernya 10.000 ditambah dengan untuk bulan Desembernya 17.200 didapat dari 10.000 ditambah 7.200. Jadi total barang jadi yang dibutuhkan 37.200 didapat dari 30.000 tambah 7.200. Lalu persediaan awal barang jadi untuk bulan Oktobernya 4.800, untuk bulan Novembernya 5.600, untuk bulan Desembernya 6.400. Jadi totalnya adalah 4.800. Lalu jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu 8.800, untuk bulan Novembernya 12.800, untuk bulan Desembernya 10.800. Jadi totalnya adalah 32.400. 32.400 didapat dari 37.200 dikurangi 4.800. Langkah keduanya, kita memasukkan data penjualan untuk bulan Oktober sampai Desember 2008, lalu persediaan akhir barang jadi bulan Desember dan persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Jadi penjualan dalam unit untuk bulan Oktober ini tetap 8.000, untuk bulan Novembernya 12.000, untuk bulan Desembernya 10.000. Jadi totalnya 30.000. Lalu persediaan akhir barang jadi untuk bulan Desembernya itu 7.200. Lalu kita kurangi persediaan awal barang jadi, yaitu bulan Oktobernya 4.800. Langkah yang ketiga, kita menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Pada contoh ini, jumlah persediaan akhir barang jadi bulan Desember lebih banyak 2.400 unit dibandingkan dengan persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Pertambahan persediaan barang jadi sebanyak 2.400 unit terjadi merata selama 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember, sehingga tambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit. 800 unitnya didapat dari 2.400 dibagi 3. Hal ini berarti apabila persediaan awal barang jadi untuk bulan Juni sebesar 4.800, maka persediaan awal bulan November akan menjadi 5.600. 5.600 ini kita dapat dari 4.800 ditambah dengan 800. Adapun persediaan awal bulan Agustus adalah 6.400 yang diperoleh dari persediaan setiap bulan sebesar 800 unit. Langsung saja, untuk penjualan dalam unit bulan Oktobernya 8.000, untuk bulan Novembernya 12.000, untuk bulan Desembernya 10.000. Jadi totalnya 30.000. Lalu persediaan akhir barang jadi untuk bulan Oktober dan November tidak ada. Untuk bulan Desembernya 7.200. Lalu persediaan awal barang jadi untuk bulan Oktobernya 4.800.
Untuk bulan Novembernya 5.600, lalu untuk bulan Desembernya 6.400. Lalu langkah yang keempat, presiden akhir suatu bulan akan menjadi presiden awal bulan November, diperoleh dari presiden awal bulan Desember, yaitu 6.400 unit. Adapun presiden akhir bulan Oktober adalah presiden awal bulan November, yaitu 5.600 unit. Nah, jadi untuk penjualan dalam unitnya untuk bulan Oktober tetap 8.000, untuk bulan November tetap 12.000, untuk bulan Desembernya tetap 10.000, jadi totalnya 30.000. Lalu presiden akhir barang jadi untuk bulan Oktobernya 5.600, untuk bulan Novembernya 6.400, untuk bulan Desembernya 7.200. Lalu presiden awal barang jadi untuk bulan Oktobernya 4.800, untuk bulan Novembernya 5.600, untuk bulan Desembernya 6.400. Lalu langkah yang terakhir, itu langkah yang kelima, kita menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung total barang jadi yang diperlukan dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk bulan Oktober sampai Desember 2008 dan secara total selama 3 bulan. Untuk penjualan dalam unitnya 8.000 untuk bulan Oktober, untuk bulan Novembernya 12.000, untuk bulan Desembernya 10.000, jadi totalnya 30.000. Lalu presiden akhir barang jadi untuk bulan Oktobernya 5.000, untuk bulan Novembernya 6.400, untuk bulan Desembernya 7.200, totalnya 7.200. Lalu total barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Oktober 13.600, tidak dari 8.000 ditambah 5.000. Lalu untuk bulan Novembernya 18.400, didapat dari 12.000 ditambah 6.400. Lalu bulan Desembernya 7.000 ditambah dengan 7.000. Untuk bulan Desembernya 17.200, didapat dari 10.000 ditambah 7.200. Jadi total barang jadi yang dibutuhkan 37.200, didapat dari 30.000 ditambah 7.200. Lalu presiden awal barang jadi untuk bulan Oktobernya 4.800, untuk bulan Novembernya 5.600, untuk bulan Desembernya 6.400, jadi totalnya 4.800. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk bulan Oktober 8.800, untuk bulan Novembernya 12.800, untuk bulan Desembernya 10.800, lalu totalnya itu 32.400. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.